Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai krisis ekonomi dunia. Kelompok kami terdiri dari Angelica dengan NIM 2121031, Ananda Francisca 2121035, Lisa Febriani 2121037, dan Palista Noviani 2121072. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Teori Ekonomi Makro oleh dosen pengampu Ibu Dewi Sri. Kami sendiri dari kelas PA 202 MBKM, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musikaritas. Ada 4 peristiwa krisis ekonomi dunia yang akan kami bahas pada video ini, yaitu yang pertama, The Great Depression tahun 1930, yang kedua, The Great Stagflation dan Oil Booming pada tahun 1973 sampai 1980, yang ketiga, Asian Financial Crisis pada tahun 1997, dan yang keempat, Great Recession pada tahun 2008. Peristiwa yang pertama yaitu The Great Depression atau krisis Malaysia pada tahun 1930. Ada 3 peristiwa yang menjadi permulaan dari The Great Depression tahun 1930, yaitu yang pertama, pada tahun 1873 sampai 1879, ada 80 perusahaan kereta api bangkrut, dan sebagian perusahaan baja tutup yang menyebabkan kontraksi panjang. Secara keseluruhan, ada 18.000 bisnis bangkrut, termasuk ratusan bank, sementara pengangguran naik hingga 14% pada tahun 1876, jauh setelah kepanikan berakhir. Yang kedua, pada depresi tahun 1890-an, tingkat pengangguran memuncak hingga 18%. Yang ketiga, pada Oktober 1929, terjadi kemacetan pada pasar efek, yaitu runtuhnya pasar saham Wall Street Amerika Serikat. Setelah itu, dimulailah kontraksi ekonomi paling parah dalam sejarah Amerika, yaitu The Great Depression tahun 1930-an. Dampak dari The Great Depression tahun 1930 adalah menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat ke kiri, yaitu permintaan agregat menurun. Maka, pada tahun 1929 dan 1933, tingkat harga turun sebesar 25%, dan GDP real turun sebesar 27%, yaitu dari 791 miliar dolar menjadi 577 miliar dolar, dan menyebabkan tingkat pengangguran melonjak tinggi menjadi tingkat tertinggi yang pernah dicatat, yaitu dari 3% pada tahun 1929 menjadi 25% pada tahun 1933. Selanjutnya yaitu solusi. Untuk mengangkat perekonomian dari depresi, Keynes memberikan saran agar pemerintah meningkatkan permintaan agregat dengan kebijakan fiskal ekspansi. Keynes menyarankan kebijakan fiskal ekspansi tersebut untuk mengatasi kontraksi. Hal tersebut dapat dicapai oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan meningkatkan belanja pemerintah, atau secara tidak langsung, yaitu dengan mengurangi pajak yang menyebabkan peningkatan permintaan pada sektor swasta, yaitu konsumsi dan investasi. Kebijakan ini cenderung mengakibatkan defisit dalam anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah sendiri adalah variabel aliran yang mengukur jumlah pengeluaran pemerintah di atas penerimaannya dalam periode waktu tertentu. Saat pecahnya Perang Dunia II, defisit anggaran pemerintah yang sangat besar digunakan untuk membiayai perang, seperti tank, kapal, pesawat terbang, serta kenaikan output dan pekerjaan yang berkaitan dengan perang. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya depresi yang lain, Kongres menetapkan Undang-Undang Employment tahun 1946. Undang-undang tersebut memberikan tanggung jawab lebih tegas bagi pemerintah untuk mencapai employment, produksi, dan daya beli yang maksimum, dan menetapkan agar Presiden membuat laporan keadaan perekonomian dan membentuk Dewan Penasihat Ekonomi, atau Council of Economic Advisors.
Dewan Penasihat Ekonomi tersebut terdiri dari 3 staf profesional yang bertugas memberikan nasihat ekonomi kepada Presiden. The Stagflation tahun 1973 sampai 1980 dan oil booming. Latar belakang The Great Stagflation. Resesi tahun 1973 sampai 1975 adalah periode stagnasi ekonomi sebagian besar dunia barat selama tahun 1970-an. Mengakhiri ekspansi ekonomi pasca Perang Dunia II secara keseluruhan. Resesi ini menyebabkan pengangguran tinggi dan inflasi tinggi terjadi secara bersamaan. Peningkatan tersebut membuat Presiden Richard Nixon menerapkan kebijakan untuk mengendalikan harga dan upah. Akan tetapi, kebijakan tersebut dihilangkan akibat kegagalan panen pertanian di seluruh dunia yang menyebabkan harga biji-bijian menjadi tinggi. Di antara penyebabnya adalah krisis minyak tahun 1973 dan jatuhnya sistem Bretton Woods setelah Richard Nixon. Munculnya negara-negara industri baru meningkatkan persaingan dalam industri logam, memicu krisis baja dan keruntuhan pasar saham tahun 1973 sampai tahun 1974 membuat resesi menjadi semakin jelas. Antara tahun 1979 dan 1980, gede baril menurun dan pada saat yang sama tingkat harga naik 9,2% dan ilmu ekonomi makro mengalami perubahan. Dampak yang pertama, tahun 1973 dan 1975, negara AS mengalami gede baril menurun sekitar 50 miliar dolar pada saat tingkat harga melonjak hampir 20%. Kedua, meningkatnya persentase angkatan kerja yang menganggur dari 4,9% menjadi 8,5%. Ketiga, pertumbuhan belanja pemerintah federal melebihi pertumbuhan penerimaan pajak federal, sehingga defisit anggaran meningkat tajam. Solusi: peningkatan penawaran agregat adalah cara yang tepat untuk mengatasi stagflasi karena tindakan tersebut akan mengurangi inflasi dan menaikkan output dan employment. Dengan mengurangi tarif pajak, pemerintah akan meningkatkan penghasilan setelah pajak sehingga merangsang pemilik sumber daya untuk menawarkan tenaga kerja dan sumber daya lainnya dalam jumlah yang lebih banyak. Penawaran sumber daya yang lebih banyak ini akan meningkatkan penawaran agregat. Pada tahun 1981, untuk mendorong kenaikan penawaran agregat, Presiden Ronald Reagan dan Kongres memotong tarif pajak pendapatan perorangan sebesar rata-rata 23%. Dengan melakukan pemotongan pajak, akan menyebabkan penerimaan absolut pemerintah naik, meskipun bagiannya dalam total output sebenarnya berkurang. Karena ukuran output total secara keseluruhan telah naik sebagai akibat adanya pengurangan tarif pajak. Latar belakang oil booming. Krisis minyak tahun 1973 sampai 1974 yang melanda negara-negara industri dilatar belakangi oleh situasi politik di Timur Tengah sebagai pemasok utama minyak bumi dunia, karena memproduksi 40% dari kebutuhan minyak dunia. Suplai minyak mulai terganggu setelah terjadi perang kembali antara Arab dan Israel pada Oktober 1973 untuk merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Israel ketika kalah dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Akibat jumlah kekuatan Arab yang tersisa membuat kemenangan akan kembali diperoleh Israel, maka pihak Arab mengeluarkan senjata rahasia yaitu minyak untuk menghentikan dukungan terhadap Israel, terutama dari Amerika Serikat. Penggunaan minyak sebagai senjata baru terrealisasi ketika Perang Arab-Israel tahun 1973 melalui pembicaraan mendalam antar anggota OAPEC pada tanggal 16 Oktober 1973. Dan menghasilkan keputusan yang diambil OPEC, yakni menaikkan harga minyak dan pengurangan produksinya. Krisis minyak yang kedua terjadi pada tahun 1979, diakibatkan oleh terjadinya revolusi Islam di Iran yang mengurangi produksi minyak Iran. Hal ini mengakibatkan menurunnya persediaan minyak dunia. Selain itu, pada tahun 1980, Iran dan Irak berperang menyebabkan produksi minyak semakin menurun. Hal ini menyebabkan resesi ekonomi di banyak negara di dunia. Dampak yang pertama, negara-negara industri, terutama Eropa Barat dan Jepang, mengalami kegoncangan ekonomi dengan tingginya laju inflasi rata-rata lebih dari 5%. Yang kedua, meningkatnya krisis tenaga dan energi di berbagai negara
yang bergantung kepada pemasok utama minyak dunia yaitu Timur Tengah. Yang ketiga, adanya pengurangan produksi minyak sebesar 25%, menjadikan harga minyak lepas kendali hingga mencapai $11,65 per barel. Keempat, timbulnya kecemasan yang meluas atas kelangkaan bahan bakar. Solusi. Persyaratan yang diajukan oleh OPEC terutama negara-negara Arab yaitu 1. Israel menyetujui gencatan senjata, bersedia menarik mundur pasukannya dari daerah yang diduduki ketika menang dalam perang tahun 1967. Yang kedua, pengaturan ulang mengenai cara berdagang minyak dan komoditas yang lain. Hal ini melahirkan tata ekonomi dunia baru. Gagasan baru dalam sistem perekonomian dunia ini mengakhiri krisis minyak di negara-negara industri. Yang ketiga, serta secara mufakat antara produsen dan konsumen minyak menentukan harga minyak yang berlaku di pasaran dunia sebesar $10,46 per barel. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Krisis keuangan Asia merupakan periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Krisis keuangan Asia dimulai pada Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang sangat besar memutuskan untuk mengembangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Dapat dilihat dari grafik tersebut, pada tahun 1991 sampai awal 1997, nilai tukar baht terhadap dolar Amerika sangat stabil, sehingga banyak dari negara luar yang berinvestasi pada negara Thailand. Namun, pada Juli 1997, mata uang Thailand anjlok yang semula 25 baht per dolar menjadi 56 baht per dolar. Hal ini membuat banyak perusahaan luar negeri yang berinvestasi pada Thailand tidak percaya dan meminta untuk dananya segera dikembalikan. Hal ini membuat cadangan devisa habis hingga bersisa 6,8 juta dolar USD. Bahkan, perusahaan keuangan terbesar di Thailand yaitu Finance One ikut mengalami kebangkrutan yang menyebabkan nilai saham perusahaannya jatuh dan mengakibatkan pasar modal Thailand mengalami kebangkrutan. Pemerintah Thailand berupaya mempertahankan pematokan mata uang dengan melakukan investasi membeli baht. Namun, upaya ini tak berhasil. Thailand kemudian menurunkan pematokan mata uang dan mengenalkan sistem mengambang. Baht langsung anjlok terhadap dolar, dan krisis di Thailand merembet ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Berikut adalah grafik rata-rata pertumbuhan ekonomi pada negara yang paling terkena dampak dari krisis Thailand, yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Indonesia sendiri menjadi negara yang terkena dampak paling besar dengan penurunan hingga 15%. Konsekuensi yang terjadi akibat krisis. Krisis keuangan Asia pada 1997 memiliki pengaruh nilai mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Krisis keuangan Asia ini juga memicu politik seperti turunnya Presiden Indonesia yaitu Soeharto dan mundurnya Perdana Menteri Thailand Chawatlit Yongchayut. Krisis keuangan Asia menyebabkan terjadinya kemunduran terhadap ide atau nilai Asia, yaitu Asia Timur memiliki struktur ekonomi dan politik yang lebih unggul dibandingkan Barat. Krisis keuangan Asia ini juga membawa dampak kepada Rusia dan Brazil pada tahun 1998, karena setelah krisis keuangan Asia ini, banyak bank yang tidak ingin meminjamkan kredit kepada negara berkembang. Pada slide berikutnya terdapat link video YouTube tentang krisis keuangan Asia serta keadaan Indonesia pada saat itu. Materi selanjutnya yaitu krisis ekonomi dunia tahun 2008. Krisis ini terjadi di Amerika Serikat, di mana latar belakangnya yaitu terjadi lonjakan angka kerugian yang dialami oleh bank-bank investasi dunia, yang berawal dari Lehman Brothers, yaitu suatu institusi finansial yang telah terlibat dalam praktik investasi di pasar Amerika Serikat pada 15 September 2008. Industri keuangan dunia mengalami kerugian yang dilansir mencapai $1 triliun.
Penyebabnya yaitu kesalahan hitungan bankers di Amerika Serikat dan bankers di negara lain yang terlalu ekspansionis dalam mengelontorkan kredit kepada sektor properti, terutama kredit rumah. Penyebab lain yaitu adanya pihak ketiga yang bersedia memborong kredit bank penyebab perbankan tidak lagi konservatif. Lalu dampak dari krisis ekonomi dunia di Amerika Serikat yaitu menjalar ke Eropa, merontokkan harga saham global dan melemahkan dolar Amerika Serikat. Selain itu, perbankan tidak lagi konservatif sehingga para pekerja serabutan dan warga kelas 2 lainnya menjadi mudah memperoleh KPR bank akibat bunga yang terlalu rendah. 8,8 juta orang kehilangan pekerjaan dan unemployment rate AS mencapai 10% pada tahun 2008. 10 juta orang kehilangan rumah akibat dari bunga yang terlalu tinggi dari tahun ke tahun. Bunga yang rendah hanya diberikan pada awal kredit rumah. Selain itu, 1,8 juta UMKM bangkrut termasuk Lehman Brothers, di mana mereka mendapatkan bantuan, namun Lehman Brothers tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lalu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan keadaan ekonomi di Amerika Serikat, di mana mereka menurunkan suku bunga hingga 50 bsp guna mengatasi kepanikan para investor global. Fed Fund Rate diturunkan dari 5,25% menjadi 4,25%, turun lagi hingga 3% dan menuju ke 2,5% di tahun 2008. The Fed menurunkan suku bunga negara memberi stimulus fiskal agar daya beli masyarakat meningkat dan konsumsi pun meningkat. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dalam video ini, dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman.